Satu keputusan kecil bisa mengubah liburan menjadi tragedi. Mengabaikan satu papan peringatan, berdiri terlalu dekat dengan bibir kawah, atau merasa ombak yang terlihat tenang tidak berbahaya. Setiap tahun, keputusan-keputusan seperti itu memakan korban di berbagai tempat di Indonesia. Padahal, sebagian besar sebenarnya bisa dihindari jika kita memahami bahaya yang tersembunyi di balik keindahan alamnya. Karena itu, sebelum kamu mengunjungi salah satu tempat ini, ada baiknya kamu mengetahui cerita di baliknya. Inilah 10 tempat paling berbahaya di Indonesia yang pernah memakan banyak korban jiwa. Nomor 10, Sitinjau Lawik. Kalau kamu harus memilih antara memutar perjalanan selama beberapa jam atau melewati satu jalan yang dikenal sangat berbahaya, pilihan mana yang akan kamu ambil? Bagi ribuan orang di Sumatera Barat, itu bukan sekedar pertanyaan. Mereka menghadapinya hampir setiap hari. Jalan itu bernama Sitinjau Lawik. Jalur yang menghubungkan Padang dan Solok ini menjadi salah satu akses terpenting di wilayah tersebut. Setiap hari, mobil pribadi, bus, hingga truk bermuatan berat harus melewatinya. Banyak orang mengira jurang di sisi jalan adalah ancaman terbesarnya, tapi mereka salah. Justru turunan panjang yang membuat rem bekerja terus-menerus ditambah tikungan tajam sering menjadi awal dari kecelakaan ketika kendaraan tidak dalam kondisi prima atau pengemudi kehilangan kendali. Itulah sebabnya kecelakaan serius masih beberapa kali terjadi di jalur ini. Namun anehnya, jalan ini tidak pernah sepi. Bagi masyarakat sekitar, memutar jalur berarti menambah waktu dan biaya perjalanan. Karena itulah, Sitinjau Lawik tetap menjadi urat nadi transportasi di Sumatera Barat. Tempat ini mengajarkan satu hal, bahaya tidak selalu datang karena orang sengaja mencarinya. Kadang, bahaya muncul karena sebuah perjalanan memang harus tetap dilakukan. Yang bisa kita lakukan hanyalah mempersiapkan diri sebaik mungkin. Kalau jalan tadi menguji kemampuan manusia, tempat berikutnya justru membuktikan bahwa alam tidak selalu memberi kesempatan kedua. Nomor 9. Danau Toba. Tidak ada satupun penumpang yang naik ke kapal hari itu dengan bayangan bahwa perjalanan mereka akan berubah menjadi tragedi. Perjalanan itu seharusnya hanya berlangsung singkat. Namun beberapa jam kemudian, ratusan keluarga justru kehilangan orang yang mereka cintai. Peristiwa itu terjadi di Danau Toba, danau vulkanik terbesar di Indonesia, yang setiap tahun dikunjungi jutaan wisatawan karena pemandangannya yang luar biasa indah. Dari permukaannya, danau ini sering terlihat tenang. Sulit membayangkan tempat seindah ini pernah menjadi lokasi salah satu kecelakaan transportasi paling memilukan di Indonesia. Pada tahun 2018, KM Sinar Bangun tenggelam di Danau Toba. Hasil penyelidikan menunjukkan bahwa kapal membawa penumpang melebihi kapasitas, sementara cuaca dan kondisi danau saat itu juga memburuk. Kombinasi berbagai faktor itulah yang akhirnya berubah menjadi tragedi besar. Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa keindahan alam tidak pernah menghapus pentingnya keselamatan. Aturan kapasitas penumpang, penggunaan pelampung, dan keputusan untuk tidak berlayar saat kondisi berbahaya bukanlah formalitas, melainkan perlindungan bagi setiap nyawa. Danau Toba tetap menjadi salah satu destinasi wisata terbaik di Indonesia. Namun tragedi itu mengajarkan bahwa setiap perjalanan di alam harus selalu disertai rasa hormat dan kehati-hatian. Kalau tempat tadi terlihat tenang tetapi menyimpan risiko, tempat berikutnya justru sudah berkali-kali memberi peringatan. Meski begitu, masih banyak orang yang nekat mendekat. Nomor 8. Kawah Ijen. Kawah Ijen terkenal karena pemandangannya yang luar biasa indah. Bahkan, banyak orang rela mendaki sejak dini hari hanya untuk melihat api biru yang langka. Namun, pada pagi 20 April 2024, sebuah perjalanan wisata berubah menjadi tragedi. Seorang wisatawan asal Cina datang bersama suaminya dan rombongan untuk melihat fenomena Blue Fire. Setelah itu, mereka kembali naik ke bibir kawah untuk menyaksikan matahari terbit. Di tengah perjalanan, rombongan berhenti untuk berfoto. Saat itulah, korban terjatuh ke jurang dengan kedalaman sekitar 75 meter. Tim evakuasi yang berhasil mencapai dasar jurang kemudian menemukan korban sudah meninggal dunia. Yang membuat kejadian ini semakin memilukan, tempat tersebut memang terlihat sangat indah, tapi di balik pemandangannya terdapat jalur sempit dan jurang yang cukup dalam. Setelah tragedi itu, salah satu area yang menjadi lokasi kejadian bahkan ditutup sebagai spot foto karena dianggap terlalu rawan. Dan bahaya di Kawah Ijen bukan hanya jurang. Gunung ini juga memiliki potensi gas vulkanik berbahaya di sekitar kawah. Pada 2024, PVMBG bahkan sempat menaikkan status aktivitas Gunung Ijen menjadi waspada dan memperingatkan masyarakat untuk mewaspadai gas vulkanik berkonsentrasi tinggi. Kawah Ijen mengajarkan satu hal sederhana,
Pemandangan yang indah tidak berarti tempat itu aman untuk didekati tanpa batas. Terkadang, satu langkah untuk mendapatkan foto yang lebih bagus bisa membawa seseorang terlalu dekat dengan bahaya. Kalau Kawah Ijen menyimpan bahaya di balik keindahannya, tempat berikutnya justru terlihat seperti tempat yang sejak awal sudah tidak seharusnya didekati. Namun manusia tetap datang, dan sebagian dari mereka tidak pernah kembali. Nomor 7. Pantai Drini. Pantai ini terlihat seperti tempat yang sempurna untuk bermain air. Ombaknya tidak selalu terlihat besar. Pemandangannya indah, tapi dalam hitungan detik, laut yang terlihat biasa bisa berubah menjadi jebakan. Pada 28 Januari 2025, rombongan siswa SMPN 7 Mojokerto sedang mengikuti kegiatan outing kelas di Pantai Drini, Gunung Kidul. Sebanyak 13 siswa kemudian terseret ombak. 9 siswa berhasil diselamatkan, namun 3 lainnya ditemukan meninggal dunia, sementara 1 siswa masih dalam pencarian. Korban terakhir akhirnya ditemukan keesokan harinya dalam kondisi meninggal. Yang membuat kejadian ini semakin memilukan, bahaya di laut tidak selalu terlihat seperti ombak besar. Salah satu ancaman paling berbahaya adalah rip current, yaitu arus kuat yang bergerak menjauh dari pantai dan bisa menyeret seseorang ke arah laut. Bahkan sebelum tragedi itu terjadi, para siswa disebut telah mendapat imbauan untuk tidak berenang di area yang berbahaya. Namun ketika seseorang sudah terseret arus, melawannya dengan berenang sekuat tenaga justru bisa membuat tubuh semakin cepat kelelahan. Pantai Drini mengajarkan satu hal yang sering dilupakan banyak orang. Laut tidak harus terlihat ganas untuk menjadi berbahaya. Kadang, bahaya terbesar justru datang dari sesuatu yang terlihat biasa. Kalau Pantai Drini menyimpan bahaya yang hampir tidak terlihat, tempat berikutnya justru memiliki ancaman yang bisa dirasakan oleh tubuh. Tetapi seringkali baru disadari ketika semuanya sudah terlambat. Nomor 6. Gunung Semeru. Pada 4 Desember 2021, Gunung Semeru tiba-tiba mengirimkan awan panas ke arah Besuk Kobokan. Beberapa hari sebelumnya, memang sudah terjadi awan panas guguran. Tapi pada hari itu, semuanya berubah. Awan panas meluncur sekitar 4 km dari puncak, dan kemudian diketahui memiliki landaan hingga 11 km. Yang lebih mengerikan, aliran laharnya bahkan mencapai sekitar 16 km dari puncak. Dampaknya sangat besar. Hingga 21 Desember 2021, BNPB mencatat 51 orang meninggal dunia dan lebih dari 10.000 warga harus mengungsi. Tragedi ini menunjukkan bahwa bahaya gunung api tidak selalu berhenti di sekitar kawah. Awan panas dan lahar bisa mengikuti lembah serta aliran sungai dan menjangkau wilayah yang jauh dari puncak. Karena itu, ketika gunung sedang beraktivitas, rekomendasi untuk menjauhi zona rawan bukan sekedar formalitas. Semeru mengajarkan bahwa kita tidak harus melihat bahaya di depan mata untuk menyadari bahwa kita sudah terlalu dekat dengannya. Dan kalau Semeru menunjukkan betapa jauhnya kekuatan alam bisa menjangkau manusia, tempat berikutnya punya bahaya yang bahkan lebih sulit diprediksi, karena ancamannya bisa datang tanpa peringatan yang terlihat. Nomor 5. Krakatau. Ketika Krakatau meletus pada 27 Agustus 1883, orang-orang mungkin mengira suara ledakan dan abu panas adalah bahaya terbesar. Ternyata bukan. Letusan dahsyat itu membuat sebagian tubuh gunung runtuh ke laut dan memicu tsunami yang menghantam pesisir Jawa dan Sumatera. Di beberapa wilayah, ketinggian gelombangnya mencapai puluhan meter. Desa-desa di sepanjang pesisir hancur, dan korban jiwa akhirnya mencapai 36.417 orang. Yang membuat tragedi Krakatau begitu mengerikan adalah cara bencananya bekerja. Ancaman tidak hanya datang dari gunung, tetapi berubah menjadi gelombang yang bergerak jauh dari sumber letusan dan menyapu wilayah pesisir. Krakatau membuktikan bahwa ketika gunung api berada di laut, satu letusan bisa menciptakan bencana yang jauh lebih luas dari yang terlihat dari daratan. Dan kalau Krakatau menunjukkan bagaimana satu gunung bisa mengubah laut menjadi senjata mematikan, tempat berikutnya punya cerita yang lebih dekat dengan kehidupan manusia. Dan bahayanya pernah datang tanpa memberi banyak waktu untuk menyelamatkan diri. Nomor 4. Gunung Merapi. Gunung ini sudah berkali-kali meletus. Masyarakat di sekitarnya bahkan sudah terbiasa hidup berdampingan dengan Merapi. Tapi pada 2010, Merapi menunjukkan bahwa terbiasa bukan berarti aman. Sejak akhir Oktober, aktivitasnya terus meningkat. Warga mulai dievakuasi dan zona bahaya diperluas. Namun pada 5 November, Merapi kembali meletus dengan kekuatan yang jauh lebih besar. Awan panas meluncur deras mengikuti lereng dan lembah, terutama ke arah Kali Gendol. Dan kali ini, jumlah korbannya sangat besar. Erupsi Merapi 2010 akhirnya menewaskan 353 orang dan membuat lebih dari 350.000 orang harus mengungsi.
Yang mengerikan, sebagian besar korban di kawasan paling rawan bukan karena lava yang mengalir perlahan, tetapi karena awan panas yang bergerak sangat cepat. Merapi mengajarkan bahwa tinggal dekat gunung aktif berarti harus menghormati setiap perubahan aktivitasnya. Karena ketika awan panas mulai bergerak, keindahan gunung yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan bisa berubah menjadi ancaman dalam waktu yang sangat singkat. Dan kalau Merapi memperlihatkan betapa cepat sebuah gunung bisa mengubah kehidupan ribuan orang, tempat berikutnya menyimpan kisah yang bahkan lebih mengerikan. Karena kali ini, bukan hanya manusia yang berada di dekat bahayanya. Nomor 3. Gunung Salak. Pesawat ini sebenarnya sudah diperingatkan bahwa ada gunung di depannya. Pada 9 Mei 2012, sebuah Sukhoi Superjet 100 sedang melakukan penerbangan demonstrasi dari Jakarta. Pesawat membawa 45 orang ketika terbang di sekitar Gunung Salak. Lalu, 38 detik sebelum menabrak lereng gunung, sistem peringatan di kokpit berbunyi, "Terrain ahead, pull up." Setelah itu, peringatan "avoid terrain" bahkan terdengar 6 kali. Namun pesawat tetap melaju menuju Gunung Salak. Investigasi KNKT menemukan sejumlah faktor yang berkontribusi, termasuk kru yang tidak menyadari medan pegunungan, perhatian yang teralihkan, dan pesawat yang tanpa sengaja keluar dari jalur orbitnya. Sekitar 38 detik setelah peringatan pertama, pesawat menghantam lereng Gunung Salak. Tidak ada satupun dari 45 orang di dalamnya yang selamat. Yang mengerikan, simulasi KNKT menunjukkan tindakan pemulihan masih mungkin menghindari tabrakan hingga sekitar 24 detik setelah peringatan pertama. Tragedi ini menunjukkan bahwa dalam situasi berbahaya, memiliki sistem peringatan saja tidak cukup. Yang menentukan adalah apakah bahaya itu dikenali dan direspons tepat waktu. Dan kalau Gunung Salak menunjukkan bagaimana sebuah keputusan dalam hitungan detik bisa berakhir fatal, dua tempat terakhir dalam daftar ini punya cerita yang skalanya jauh lebih besar. Nomor 2. Palu. Bayangkan sebuah kota dihantam bukan oleh satu bencana, tetapi 3 sekaligus. Sore 28 September 2018, gempa berkekuatan magnitudo 7,4 mengguncang Palu dan Donggala. Guncangannya merobohkan bangunan dan membuat masyarakat panik. Tapi itu baru permulaan. Tak lama kemudian, tsunami menerjang pesisir Teluk Palu, termasuk pantai Talise. Dan di beberapa wilayah, tanah justru berubah menjadi ancaman lain yang jauh lebih sulit dibayangkan. Di Petobo, Balaroa, dan Jono Oge terjadi likuifaksi besar. Tanah yang jenuh air kehilangan kekuatannya dan bergerak seperti aliran tanah, menghancurkan kawasan yang berdiri di atasnya. Dalam satu rangkaian bencana, gempa, tsunami, dan likuifaksi menghantam wilayah Sulawesi Tengah. BNPB kemudian mencatat total korban mencapai 4.340 jiwa. Palu mengajarkan bahwa bahaya alam tidak selalu datang satu persatu. Kadang, satu kejadian bisa memicu rangkaian bencana yang membuat manusia hampir tidak punya waktu untuk memahami apa yang sedang terjadi. Dan setelah melihat apa yang terjadi di Palu, mungkin lu sudah bisa menebak, tempat terakhir dalam daftar ini harus punya cerita yang jauh lebih mengerikan. Nomor 1. Selat Sunda. Ada satu tempat di Indonesia yang sudah memakan puluhan ribu korban jiwa. Dan yang paling mengerikan, tragedinya bukan hanya terjadi sekali. Tempat itu adalah Selat Sunda. Pada tahun 1883, letusan Gunung Krakatau memicu tsunami raksasa yang menghantam pesisir Jawa dan Sumatera. Menurut BMKG, bencana ini menewaskan sekitar 36.417 orang. Lebih dari 1 abad kemudian, tepatnya pada 22 Desember 2018, kawasan yang sama kembali dilanda tsunami. Kali ini dipicu oleh longsoran tubuh anak Krakatau. BNPB mencatat 437 orang meninggal dunia dan ribuan lainnya mengalami luka-luka. 2 tragedi besar, 1 lokasi yang sama, dipisahkan oleh lebih dari 100 tahun. Selat Sunda mengajarkan bahwa alam tidak pernah benar-benar bisa ditebak. Meski teknologi terus berkembang, kawasan yang berada di sekitar gunung api aktif dan laut tetap menyimpan risiko yang harus dihormati. Karena itulah, Selat Sunda layak berada di peringkat pertama dalam daftar ini. Bukan hanya karena jumlah korbannya yang sangat besar, tetapi karena sejarah telah menunjukkan bahwa tempat ini berkali-kali menjadi saksi salah satu bencana paling mematikan di Indonesia.